Oleh karena itu, Ibu minta Kakak Melda untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama hadapkan di dalam doa dan kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, baik adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam materi kita yang baru. Namun sebelum itu, karena Ibu lihat semua sudah sangat capek, siang atau pelajaran IPA dan jam terakhir. Jadi Ibu minta kita semua berdiri. Kita akan ice breaking. Yeay! Jadi ice breakingnya, adik-adik, kalian tunjuk apa yang Ibu sebutkan, tapi jangan ikuti apa yang Ibu lakukan. Bisa? Bisa. Jadi misalkan Ibu bilang kepala, tapi Ibu pegang pipi. Kalian tidak boleh ikut Ibu pegang Pipi. Bisa? Bisa. Kita coba ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, telinga. Lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, mata. Oke, sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak. Oke, baik, silakan duduk. Oke, adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam materi baru. Namun sebelum itu Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Adakah dari kalian yang masih ingat materi kita minggu lalu pada pertemuan sebelumnya? Kasih, Bu. Apa? Nutrisi dan Makanan. Nutrisi dalam Makanan. Betul sekali. Kemudian Ibu mau tanya lagi, yang masih ingat di dalam nutrisi, jenis-jenis nutrisi itu apa saja? Karbohidrat, protein, betul. Apa lagi? Vitamin. Oke, semua benar. Jadi, semua masih mengingatkan materi kita. Nah, materi kita pada minggu kemarin akan disambung dengan materi kita hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalau kemarin kita belajar tentang makanan-makanan yang ada dalam nutrisi yang ada dalam makanan, hari ini kita belajar tentang bagaimana makanan itu dicerna. Nah, oke, namun sebelum itu adik-adik kita akan masuk dalam tujuan pembelajaran kita. Apa yang harus adik-adik capai dalam materi kita pada hari ini? Oke, tujuan pembelajaran kita ada di depan. Jadi minta tolong lagi satu orang untuk baca bagi kita tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa yang memimpin? Saya, Bu. Oke, Mercy, silakan. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep pencernaan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan alur pencernaan makanan pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi masing-masing organ pencernaan pada manusia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan fungsi enzim dalam organ pencernaan manusia. Nah, ini dia tujuan pembelajaran yang tadi dibacakan oleh Messi. Ini akan kita capai pada hari ini adik-adik. Oleh karenanya, sebelum kita capai tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita memahami dahulu materi kita tentang pencernaan pada Manusia. Oleh karenanya, sebelum itu lagi adik-adik, sebelum kita masuk dalam materi lebih lanjut, Ibu ingin memberikan gambar dan kemudian Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, kira-kira di depan sini ada gambar apa saja? Di atas. Makanan dulu. Itu ayam itu dulu. Ayam. Kemudian berikut. Babi guling. Di bawah. Bawah. Nah, Sesajen, Ibu. ya, itu. Jadi ini makanan-makanan ini yang Ibu sajikan di papan yang adik-adik lihat. Ini merupakan jenis-jenis makanan yang pada saat upacara keagamaan tentu ada pada upacara tersebut, makanan-makanan ini. Sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira dalam benak adik-adik kalian bertanya tidak? Pada saat saya makan ayam betutu, kemudian saya makan babi guling, saya makan buah, makanan-makanan yang kalian makan itu lari kemana? Perut. Oke? Perut. Nah, Yang dari feses, Ibu. nah itu pintar sekali. Jadi
ibu sudah membawa kalian tentang makanan-makanan tersebut yang nanti pada akhirnya menjadi basic seperti yang tadi Jili sebutkan. Kita akan masuk dalam terlebih dahulu dalam pengertian daripada sistem pencernaan. Di sini sudah ada pengertian dalam sistem pencernaan. Ali mungkin bisa baca kasih teman-teman semua tentang pengertian pencernaan ini. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Oke, jadi ini dari pengertian dari sistem pencernaan. Dari pencernaan sendiri kita akan menjawab tujuan pembelajaran yang tadi di awal sudah disampaikan. Jadi sebelum kita lanjut lagi, Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi adik-adik mohon disimak terlebih dahulu video pembelajaran yang ada, karena video tersebut akan berkaitan dengan LKPD yang nanti akan kita bahas. Oke, semua sudah menonton kan video pembelajaran tentang sistem pencernaan? Sudah. Oleh karena itu, Ibu akan berikan kalian LKPD untuk dikerjakan hari ini di sini dan kemudian akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Jadi, aturan daripada LKPD yang di kelas ini ada nilainya, adik-adik. Nilainya ini Ibu akan lihat per individu dan kelompok. Nah, di sini individunya Ibu akan lihat bagaimana dia memberikan idenya pada teman-teman, kemudian sikap dia dalam berdiskusi dan seterusnya. Nah, dalam kelompok sendiri Ibu akan melihat bagaimana kerjasama kalian dalam menjawab soal, bagaimana kalian berpendapat, bagaimana kalian saling menguatkan dalam berdiskusi nanti. Oleh karena itu, kelompok yang ada sesuai dengan kelompok sebelumnya yang pernah Ibu bagi. Masih ingat? Masih. Kalau masih ingat, semua duduk dalam kelompoknya masing-masing. Oke, waktu diskusi kalian itu ada 20 menit sekarang ya. Silahkan diskusi. Bu, Ya. Bagaimana? makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih ya Bu. Jadi kita akan langsung presentasi, oleh karenanya kelompok yang ingin presentasi nomor 1. Kelompok berapa? Oke, kelompok 3. Ayo maju.
Oke, tepuk tangan. Jadi kelompok tiga mungkin bisa baca salah satu fungsi daripada organ-organ yang tadi telah ditulis. Gambar yang pertama itu mulut, fungsinya untuk membantu terjadinya proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Yang kedua esofagus, berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Oke, tepuk tangan lagi, Bro. Kelompok satu semua sama? Sama, Bu. Ibu. Oke, sama. Berarti semua mengerti tentang fungsi-fungsi sistem organ kerja. Nah, lanjut nomor 2. Ibu sama tanya Ibu. Oke. Di mulut tuh kan ada secara mekanik dan kimiawi. Oh, secara mekanik itu yang mana? Nah, itu ada yang bisa bantu teman menjawab? Pencernaan. Ana, silakan. Kalau untuk secara mekanik itu ibu dibantu oleh gigi, kalau kimia itu ada enzim amilase atau kegiatan. Oke, benar. Jadi mekanik itu ada pencernaan dua jenis pencernaan, mekanik dan juga kimiawi. Dan penjelasannya tadi telah dijelaskan oleh adik Ana dan itu sudah benar sekali. Oke, lanjut nomor 2. Kelompok berapa yang presentasi? Silakan. Nomor 2. Oke. Nomor 2, apa fungsi enzim amilase, lipase, dan pepsid? Yang pertama, amilase untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gula alkohol atau gliserol. Yang ketiga, pepsin berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Terima kasih, Bu. Oke, berikan tepuk tangan. Kelompok 1 dan 3. Apakah jawaban kalian berbeda? Sama, Bu. Sekarang nomor terakhir, nomor 3, kelompok 1. Silakan. Bu ambil Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pencernaan kimiawi merupakan pengelolaan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut enzim. Terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Pencernaan mekanik merupakan suatu proses pemecahan makanan yang menjadi bentuk yang lebih kecil, terjadi di mulut dan lambung. Oke, benar sekali, tepuk tangan. Kelompok 1, kelompok 2 dan 3 sama? Sama. Nah, jadi adik-adik hari ini kita telah belajar tentang organ-organ dan fungsinya pada sistem pencernaan pada Manusia. Kemudian kita sudah belajar juga ada jenis-jenis pencernaan, yaitu pencernaan apa dan apa? Mekanik dan kimiawi. Kemudian kita telah belajar tentang enzim-enzim yang ada dalam organ-organ sistem Pencernaan. Oleh karenanya, sebelum kita lanjut pada sesi selanjutnya, ini kita semua kembali ke tempat duduk kita. Oke, baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam kesimpulan, mungkin masih ada yang masih belum dimengerti, masih bertanya-tanya, Ibu, kenapa ini begitu, kenapa itu begini dan seterusnya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Saya Bu. Oh, Miranda. Apa Miranda? Silakan. Baik Bu, saya mau tanya, kenapa kalau pada saat kita makan kita bisa tersedak? Kenapa pada saat kita makan bisa tersedak? Ada yang ingin menjawab? Mungkin karena salah masuk. Kalau masuk Mungkin karena saat makan dia berbicara ibu, jadi dia bertenggorokan dan kerongkongan kan sama fungsinya itu, jadi terjadilah itu tersedak. Oke, bisa diterima dan jawaban dari Pak Jili dan Indra benar sekali, tepuk tangan dulu. Jadi ibu sempurnakan lagi jawaban
pertama itu saluran kerongkongan yang tadi fungsi salah satu organ dari sistem pencernaan. Yang kedua ada yang namanya tenggorokan. Nah, di dalam mulut ini ada 2 saluran kan pada saat tadi kalian makan. Kemudian yang tadi seperti Gili bilang, kalian berbicara sambil makan atau kalian mengunyah dengan cepat, kemudian kalian makan dengan lahap dengan cepat sekali. Nah, itu bisa menjadi penyebab kalian tersedak. Makanan yang tadinya mau masuk kepada kerongkongan tidak jadi masuk dalam kerongkongan, dia lari pergi kepada saluran yang lain, yaitu saluran tenggorokan. Hal itu yang menyebabkan kalian tersedak. Nah, itu adik-adik. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu, pasti Bu, paham. Kalau saya mau sudah paham, Ibu minta lagi salah satu orang, mungkin ada yang ingin menjelaskan atau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Dia mengerti apa yang telah kita belajar. Misalkan, Ibu, saya mengerti pencernaan lah begini-begini dan seterusnya. Ada? Saya Ibu. Oke, Jili, silakan. Jadi setelah kita belajar hari ini, saya dapat mengetahui bahwa pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ pencernaan. Nah, pencernaan juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Selain itu, urutan pencernaan makanan itu dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir di anus, Ibu. Oke, Terima kasih. tangan buat Jili. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar untuk pencernaan kan. Ibu berharap setelah dari sini kalian tidak lupa materi kita hari ini. Kalian keluar dari sini, teman kalian bertanya, Ibu teman-teman tadi belajar apa? Kalian jawab tidak tahu, saya tidak bermain. Nah, itu kan salah. Jadi ada baiknya materi yang telah kita pelajari hari ini bisa adik-adik ingat dan kemudian berguna bagi adik-adik semua. Nah, jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu mau tanya, mungkin dalam pembelajaran kita adik-adik ada yang merasa bagaimana perasaan adik-adik pada saat menerima pembelajaran kita hari ini? Bahagia, Ibu. Terus mudah dimengerti, Ji. Oke. Mungkin ada yang ingin memberikan saran terkait pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya? Saya Bu belajar di luar Bu, di taman atau di mana Bu? Belajar di luar, di taman atau di mana saja. Ana, Saya Bu saya mau saat pengerjaan FKPD itu kami berbasis game Bu antara kelompoknya. oke. Nah, ya jadi itu jadi catatan buat Ibu. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan materi pelajaran kita mungkin lebih berbasis game atau gimana seperti yang kalian bilang, dan mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan belajarnya tidak di kelas tapi di luar kelas. Oke? Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu kasih tugas bagi kalian. Materi kita hari ini tentang sistem pencernaan. Iya, Bu. Jadi tugasnya kalian gambar organ sistem pencernaan pada manusia. Gambar kalian terserah, mau itu dalam bentuk gambar biasa, di gambar tangan, atau mau dibuat dalam ilustrasi, divideokan dan seterusnya, sebebasnya kalian saja. Minggu depan ini hasil kalian. Bisa? Bisa. Oke. Bisa. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu kita akan sama-sama berdoa. Oleh karena itu ketua kelas mungkin bisa kita dalam doa. Teman-teman, untuk kita mengucap syukur berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas, dan kita akan kembali pulang. Hati-hati di jalan, menjaga kesehatan, salam sampai jumpa. Terima kasih. Berdiri. Bersalam. Terima kasih.